Ya udah, gue tunggu sampai setengah 9. Selamat malam Bang Sumut, siapa aja Bang yang hadir Bang? Dari Sumut, saya dengan Julpikar ini, Bang. Oh iya, yang temennya Mas Alam itu ya? Iya, benar-benar. Iya, kemarin sempat lupa, makanya pas Jatim minta itu juga baru keingetan Sumut lagi. Maaf ya Mas ya. Itu Porda Sumut kapan ya rencananya? Gimana, sorry? Porda Sumut sudah komunikasi sama Kormidanya belum? Porda apa nih? Porprov? Porda kebetulan kan mau Pornas tahun depan kan udah mau Pornas. Kormi. Kormidanya Sumut sudah komunikasi kan? Kemarin katanya sudah komunikasi. Tadi jam 7 itu saya ditelepon sama Julpikar tuh, saya lagi sama ketua Kormi. Tadi saya sebelum sebelum ikut Zoom saya ada izin ke beliau gitu. Oh gitu. Oh iya, saya lupa mau ngirim data-data yang kemarin itu. Entah saya kirim data-datanya. Yang terkait apa? Ada RT sama surat untuk mendirikan Kormi. Jadi dulu tuh ASI tuh ada di Sumut tuh ada, di Jatim pun pula ada gitu. Tapi begitulah nggak aktif lagi. Kemarin pas Sumsel itu yang mau hampir datang itu ya Bang ya? Yang di Palembang ya? Bersamanya.
Halo abang-abang semuanya, Bang Eko, mas-mas Siap, semua. Bang Fahmi. Sorry Bang Eko, masih nyetir di jalan. Siap, siap. Monggo Mas Eko, kalau emang sekiranya 5 menit lagi nggak ada yang mulai, kita mulai aja dulu perkenalannya. Tinggal nunggu Bang Fahmi aja. Semuanya sudah siap kok. Ada ketua Sumut, ada ketua Jatim. Bang Angga, bisa join nggak? Ketua Jatim tuh Mas Gilas, wakilnya Mas Agus. Angga, Wakatum. Waketum nggak hadir, ntar Waketum Richard baru kuliah. Oh, masih ngajar. Iya. Ya udah dimulai aja monggo Bang Eko. Ya ini sudah kok, sudah mulai, tinggal nunggu Bang Fahmi aja kan sebagai Pak Sekjen bisa memberikan arahan-arahan gitu. Yang Sumut sih sudah komunikasi dari lama sebelum Sumsel. Yang kalau Jatim ini setelah Pornas di Sumsel komunikasi lewat IG. Ya Bang Gilas ya. Gitu. Kalau yang Sumut ini temennya Mas Alam. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal abang-abang semuanya. Saya Fahmi. Kebetulan dipercaya sebagai Wasekjen PPASI yang lumayan banyak intens berurusan dengan ASI dan organisasi Kormi dan beberapa hal-hal lain yang terkait dengan ASI. Seperti yang mungkin Bang Eko udah pernah cerita ke abang-abang semuanya, bagaimana ASI itu sendiri terbentuk, terlahir, ataupun berkembang. Secara pembentukan ASI sebetulnya sudah terbentuk sejak lama, tapi dikukuhkannya itu tahun 2015 oleh Menpora. Saat itu masih zamannya siapa namanya lupa, Imam Nahrawi. Jadi ini sedikit sejarah dulu abang-abang sekalian, baik calon ketua Sumut ataupun calon ketua Jatim, biar kita paham dulu bagaimana ASI terbentuk. ASI terbentuk 2015, kemudian bergabung bersama Kormi. Saat itu namanya masih Formi, Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Kemudian berubah nama menjadi Kormi. Nah, ASI ini dipimpin ketua umum namanya Mas Mandira Isman, salah satu tokoh muda, pengusaha juga, yang punya cita-cita sebetulnya ingin anak-anak ini bisa punya aktivitas olahraga yang sekiranya bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun melalui street soccer. Nah, street soccer ini kalau kita bicara definisi secara umum, yang namanya street soccer atau sepak bola jalanan ya kayak sepak bola pada umumnya kita di kampung, yang istilahnya tidak ada rules, walaupun misalnya hanya gawangnya pakai sendal atau batu, ya itulah soccer yang memang secara umum gitu. Artinya kita berharap dari sepak bola yang tidak memiliki rules ini kita ajak, kita bina sampai akhirnya mereka bisa menjadi pegiat. Kalau di Kormi namanya bukan atlet, atau nantinya bakal menjadi atlet ataupun pemain sepak bola, itu salah satu harapan kita. Nah, bicara mengenai ASI, Asosiasi Street Soccer Indonesia, kita sudah banyak kegiatannya. 2015 kita terbentuk, dikukuhkan oleh Pak Menteri, diketahui oleh Pak Hayono Isman, Ketua Umum Kormi pada saat itu. Kemudian kita langsung gas untuk kegiatan Fornas. Bagi bapak-bapak atau abang-abang semuanya yang sudah tahu Kormi mungkin sudah paham atau familiar tentang Fornas. Nah, 2016 Fornas pertama kita ikutin di Bali. Alhamdulillah sukses, banyak provinsi ikut. Kemudian di tahun 2017-nya kita menyelenggarakan TAFISA,
Sorry, kok 2015 Fornas atau 2016 Fornas kok Bali? 2016. 16 ya, bukan 15 ya? Ya, bukan, genap kita kan. Kemudian habis itu kita menyelenggarakan World Championship atau Piala Dunia Sepak Bola Anak Jalanan. Dari situ kita mengundang beberapa negara, salah satunya Pakistan, kemudian ada beberapa negara-negara lain, negara-negara Eropa kalau nggak salah, apa aja ya, lupa gue apa aja Pak, Pakistan, terusnya Rusia ya, Ghana, Palestina, Palestina, Malaysia, kemudian Vietnam. Ya, artinya kita menggelar kegiatan internasional berbarengan dengan kegiatan internasional Formi, yaitu Tavisa Games. Jadi kegiatan kita selalu kita tempel dengan kegiatan Formi. Nah, Formi menggelar Tavisa Games, induk olahraganya menggelar event internasionalnya sesuai dengan tema ataupun konsep dari induk olahraganya masing-masing. Nah, saat itu 2017 kalau nggak salah, atau saya lupa tahunnya, ASI menggelar namanya International Street Soccer Championship yang tadi negara-negaranya sudah disebutkan. Berkembangnya waktu, beberapa kepengurusan, organisasi sudah mulai jalan, kegiatan-kegiatan juga sudah mulai banyak. Beberapa kegiatan mungkin terlalu panjang kalau saya jelasin, tapi kita bicara mengenai organisasinya, beberapa kepengurusan di setiap daerah sudah terbentuk. Salah satunya Sumatera Utara sudah ada sebelumnya, kemudian Jawa Timur juga sebelumnya sudah ada. Kalau Sumatera Utara itu dulunya dipimpin oleh Bang Adli Tama, kemudian sekretarisnya itu Bang Lutfi. Mungkin kalau abang-abang yang di Sumatera Utara kenal dengan nama Bang Lutfi mungkin tahulah, gitu. Karena Lutfi ini kalau nggak salah pegiat futsal juga kalau nggak salah dia. Nah, berkembangnya organisasi, Bang Adli sama Bang Lutfi ini sepertinya sudah mulai kurang aktif. Saya sendiri belum begitu mengetahui apa alasannya. Sampai dengan Fornas kemarin mungkin sudah dikontak sama Bang Eko, tapi belum ada respon mengenai tindak lanjutnya, dan dirasa perlu untuk melakukan penyegaran kepengurusan di wilayah-wilayah yang memang kepengurusannya nggak aktif. Artinya organisasi ini harus kita buat sehat lah, tapi juga dengan cara-cara yang sehat juga. Artinya mungkin nanti abang-abang semua, baik dari Jawa Timur ataupun Sumatera Utara, saya harap sebelum kita memberikan SK ataupun mandat, nantinya saya berharap bisa ketemu dulu nih, khususnya Sumatera Utara. Kalau Jawa Timur mungkin sudah clear dengan Bang Adli ataupun Bang Lutfinya, bagaimana apakah mereka masih mau melanjutkan atau mereka menempatkan dirinya di posisi pembina aja. Gitu. Nanti juga Bang Eko akan bantu, karena Bang Eko juga ada kontaknya sama Bang Adli. Bang Adli ini kalau nggak salah dia salah satu pengurus Partai Nasdem apa. Jadi di olahraga ini abang-abang semuanya atau mas-mas atau kakak-kakak, kita tidak melihat partai politik apapun. Jadi semua partai politik boleh bergabung di ASI selama memang tidak menonjolkan politiknya di dalam organisasi. Artinya kayak misalnya ada satu parpol yang pengen gelar street soccer, ya kita oke, kita open gitu, dan kita tidak melarang. Atau misalnya ada yang lain, dua parpol mau bikin street soccer, kita juga nggak melarang. Artinya kita menganggap politik ini sebagai salah satu penunjang untuk mengangkat olahraga street soccer. Yang penting jangan sampai dimanfaatkan aja. Dimanfaatkan dalam artian hanya untuk kepentingan politik, terusnya begitu kelar politiknya lupa sama organisasinya, itu jangan sampai. Gitu. Itu paling dari saya, abang-abang semuanya, mas-mas, kakak-kakak, terkait dengan ASI. Jadi Sumatera Utara, kalau boleh Bang Eko ataupun siapa nanti calon ketuanya, paling nggak via WhatsApp bisa ketemu nanti, via WhatsApp dulu, bisa ketemu nanti sama Bang Lutfi atau sama Bang Adli, mempertanyakan bagaimana nih ASI Sumatera Utara, apakah boleh dipegang sama abang-abang atau
bagaimana. Karena sekali lagi saya sih berharap sebetulnya tidak ada kendala, dan insya Allah sih saya yakin dengan Adli ataupun dengan Lutfi nggak ada kendala. Yang penting kita ada komunikasi, jangan sampai istilahnya kok kayak dilangkahin atau apa gitu. Itu Sumatera Utara. Kemudian kalau Jawa Timur itu sebelumnya dipegang sama Bang Fajar, atau kalau di Jawa Timur atau Surabaya mereka kenal sama namanya Babat. Babat ini orang event organizer gitu. Jadi lumayan banyak warnanya di ASI. Ada orang IO, ada orang politik, ada pengusaha gitu. Jadi Bang Baba sih sebetulnya sudah clear, sudah menyerahkan kepada siapa nanti yang mau megang ASI di Jawa Timur, silakan. Gitu. Yang penting tolong dibantu membesarkan ASI-nya. Kalau Jawa Timur sendiri kan dulu kan ada kita pernah bekerja sama dengan Garuda Baru Street Soccer. Itu salah satu binaan kita juga yang memang ada atletnya atau ada pemainnya yang berasal dari Surabaya. Itu dari yayasan apa saya lupa namanya, Alang-alang kalau nggak salah namanya. Nah, itu pernah berangkat ke Richard World Cup di Brazil 2014 kalau nggak salah. Gitu. Jadi barengan sama Piala Dunia. Sementara itu Bang Eko sama abang-abang semuanya pembukaan atau pengenalan mengenai ASI, biar kita semua tahu, biar semua juga kenal. Oh ya, satu lagi sebelum saya selain itu Bang Eko sambil kita diskusi, di Kormi itu ada 2 aspek soccer, ada ASI, ada Persoki. Kita sebetulnya tidak ada tendensi, tidak ada saling benci atau saling iri. Jadi kita jalan beriringan aja. Tapi kalau dalam kegiatan-kegiatan yang berbarengan, kita biasanya berbagi segmen. Misalnya ASI usia SMA, pelajar SMA, Persoki usianya SMP, seperti itu. Cara kerjanya atau sistem pertandingannya pun kurang lebihnya sama. Gitu. Saya nggak tahu ASI Persoki lebih dalam, tapi kita pokoknya intinya ASI dan Persoki ini sama-sama ingin membesarkan street soccer lah, seperti itu. Monggo dilanjut Bang Eko sambil saya nyetir juga nih. Oke, terima kasih Bang Fahmi atas mukadimahnya. Ya, monggo siapa yang mau memperkenalkan diri dan itu coba Jawa Timur dulu ya, yang sudah ada struktur ketua dan itu ya. Monggo siapa yang mau jadi pembicaranya? Halo. Oh ya, masuk soalnya lagi. Saya kirim putus. Halo. Selamat malam. Ya, Mas Iras, wah, ketua nih. Halo, selamat malam Pak Eko dan siap. semua. Monggo Mas, waktu dan tempatnya dipergunakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, mohon perhatiannya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Jelas Pribadi dari Surabaya. Saya dikenalkan di ASI ini oleh Mas Riki Sadewa. Untuk Kormi sendiri atau ASI atau Persoki, jujur saya masih awam. Cuman untuk dunia sepak bola saya paham lah. Makanya mungkin kedepannya saya juga belajar dari abang-abang yang lebih mendahului sebelum saya untuk ikut membantu kedepannya ASI ini gimana di Jawa Timur. Di Jawa Timur sendiri saya dibantu oleh Mas Agus Susilo sama si sekretaris si Alfian. Mungkin Alfian mohon maaf dia izin karena tetangganya yang meninggal, jadi dia masih repot. Saya mewakili nanti. Mungkin sekian dulu dari saya. Selebihnya saya ke Mas Agus Susilo untuk menekan diri. Terima kasih. Monggo Mas Agus, maksudnya ini loh, perkenalkan dari Jatimnya, terus kenapa mau milih ASI Jatim gitu. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Eko, Mas Gilas,
Ya, siap. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Tusilo. Saya tahu organisasi ini dari saudara kami atas nama Mas Riki ya. Waktu kemarin kita kan ada grup mabol di Surabaya dan Sidoarjo dan sekitarnya. Mas Riki juga share organisasi ini, baik di ASI, Persogi, maupun Kormi. Itu juga saya jujur sebenarnya hampir sama seperti Mas Gilas. Kalau di organisasi ini saya juga awam ya, Pak Eko. Tapi kalau untuk di lingkungan olahraga, insya Allah saya juga sedikit banyak sudah paham alur dan ininya juga. Jadi untuk kedepannya juga sama, saya dibimbing kalau memang ada problem atau case di kedepannya nanti. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin waktu saya kembalikan ke Pak Eko. Terima kasih. Siap Mas, makasih. Jadi ini pertama lewat teman-teman Jatim ini pertama lewat IG, terus bergulirlah ya. Mereka berniat untuk mendirikan ASI Jatim. Setelah mereka bertemu dengan Mas Gilas, Mas Susilo, dan Mas Riki itu yang pertama kali di IG. Bisa perkenalkan diri Mas Riki. Terima kasih. Oke, siap. Makasih Pak Eko dan teman-teman. Perkenalkan, saya Riki dari Surabaya. Oke, saya Riki dari Surabaya. Sebenarnya saya ini pengurus di Inorga lain dalam Kormi, yaitu FONI. Nah, karena kemarin pada Fornas Palembang itu saya juga hadir di sana. Saya juga ikut melihat perkembangan street soccer di sana. Jadi saya juga pengen sebenarnya ada street soccer di Surabaya ataupun di Jawa Timur. Pengen meramaikan olahraga itu di sini di daerah kami. Makanya saya ajak teman-teman saya yang ada di grup, karena di Surabaya Sidoarjo ini banyak sekali komunitas-komunitas fun football, fun soccer gitu di lingkungan saya bersama Mas Agus, Mas Gilas dan yang lainnya. Jadi saya tawarkan kepada mereka untuk menjadi pengurus di ASSI untuk mengembangkan nanti street soccer-nya di Jawa Timur. Itu sih latar belakang saya mengundang teman-teman untuk kenal kepada Pak Eko di ASSI dan Pak Fahmi dan lainnya nanti. Jadi untuk kedepannya saya harap Pak Eko, Mas Fahmi tadi bisa membimbing kita yang ada di Jawa Timur ini yang masih awam pada olahraganya, terutama pada rules atau peraturan-peraturan perwasitan dan lain-lain. Semoga bisa diberikan bimbingan di kemudian hari setelah kita resmi mendapatkan SK dari ASSI Pusat sebagai anggotanya di Jawa Timur. Itu aja, terima kasih Mas Eko, nanti kita sambung ngobrol lagi. Saya kembalikan kepada Pak Eko. Terima kasih Mas Riki. Data-datanya kan sudah saya kirim semua ya, berarti tinggal melengkapi saja. Itu. Jadi keputusan terakhir tetap di Mas Fahmi untuk gimana administrasinya, dan ada masukan lagi Pak Fahmi untuk teman-teman Jatim sebelum kita pindah ke Sumut. Oke. Jatim sebetulnya dari segi organisasi sebetulnya udah nggak ada kendala Bang Eko. Apa namanya? Seperti yang tadi dijelaskan di awal, ketua terdahulunya juga sudah melepas ASI itu sendiri. Jadi udah apa ya, sebetulnya sama kayak di
Sumut juga sebetulnya nggak begitu jauh, palingnya kan kita harus ada sopan santun, tata krama yang memang harus kita kedepankan. Nah, kalau Jatim insya Allah udah aman, tinggal ke internal korminya aja. Karena kalau ASI sendiri kan kita berusaha untuk, ini bukan cuma ASI tapi hampir semua organisasi kita berusaha untuk semuanya masuk baik, keluar baik lah. Gitu. Ketika memang misalnya orang udah nggak sanggup atau sudah ingin menyerahkan jabatan ke orang lain, ya paling nggak, kalau memang dia tidak cari gantinya, kita bantu carikan, terus tinggal ngomong bagaimana. Nah, soal Jatim, insya Allah udah nggak ada kendala, tinggal nanti diproses aja. Mungkin nanti kapan misalnya kita ketemu lagi ada acara di Jakarta, tinggal kita ngobrol bareng lagi. Itu karena kan kaitannya sama SK ini bukan hanya untuk Jatim, tapi untuk semuanya, Sumatera Utara juga. SK itu kan diberikan saat pelantikan. Nah, artinya kan kita tinggal nunggu teman-teman Jawa Timur untuk kapan mau dilantik nih, istilahnya seperti itu, gitu. Ketika memang sudah ada waktu dan tempat mengenai Mas, kita siap dilantik nih, ya sudah, nanti kan tinggal tim dari ASI pusat untuk hadir ke Surabaya, ataupun kalau memang misalnya kita mau cara sederhananya via Zoom, tapi lebih enaknya kita bisa langsung ke Surabaya karena biar jauh lebih berkenalan lagi, jauh lebih tahu lagi satu sama lain, karena kan pandemi juga udah mulai mereda. Gitu. Jadi soal Surabaya atau Jawa Timur so far sudah clear. Cuma tadi saya terima kasih banyak sama Mas Riki dari Foni ya Mas Orientering. Ya betul Pak Fahmi. Orientering itu saya ketemu siapa sih? Saya lupa. Karena kebetulan saya juga di Kormi Nasional juga pengurus. Saya lupa orang orientering dulu. Orientering itu dulu dekat juga sama ASI waktu zaman Tavisa. Saya lupa siapa namanya. Jadi terima kasih banyak, dan kalau di kita di ASI tidak ada soal orang itu menjabat 2 atau 3 jabatan, misalnya selain jabat misalnya pengurus ASI, dia jabat juga di pengurus FONI atau pengurus Kormi, kira sih tidak jadi soal. Yang penting mereka bisa membagi waktu, dan kita sih menyarankan kalau misalnya bisa salah satu, misalnya di ASI sudah BPH, ketua sekretaris bendahara, di FONI-nya jangan, atau sebaliknya ketika di FONI-nya sudah menjabat BPH, di ASI-nya jangan. Jadi biar nggak terlalu berat kanan kiri lah, kalau saya sih gitu. Jadi soal organisasi sekali lagi di Jawa Timur insya Allah sudah clear, tinggal kita nanti diskusi lagi mengenai apa-apa aja yang perlu disiapkan terkait administrasi, karena kita persiapan Fornas 7 Jawa Barat. Gitu. Sementara itu Bang Eko, lanjut monggo. Terima kasih Pak Fahmi. Oh ya, kemarin Bang Riki bertanya mengenai apa, pelatihan wasit dan pelatih ya. Gimana Bang? Kemarin kendalanya yang itu untuk pelatihan untuk mengetahui itu kan sekalian pelantikan. Itu kemarin saya kasih opsi kan harus ada perwakilan PP yang menuju Surabaya. Itu kan kalau untuk akomodasi dan lain-lain kan sungguh agak memberatkan begitu Bang Fahmi. Jadi kan mereka juga akan persiapan Porda Malang itu tanggal berapa ya Bang Riki ya? Monggo Bang Riki. Mei, April sampai Mei kalau nggak salah Bang, antara itu. Oh, berarti sebelum itu berarti ya kita bikin pelantikan dan pelatihan aja ya sekaligus. Iya. Untuk untuk lomba antar kabupaten. Siap. Untuk pelantikan gimana Pak Fahmi? Apakah kita ada subsidi tiket untuk sana atau via Zoom untuk gimana? Sebetulnya kalau mau mungkin kan, gue sih nggak tahu ya kok ya. Maksudnya tiket subsidi ini kan ngomong dulu dengan pimpinan di pusat. Tapi kan yang udah biasanya kan semuanya kan di cover sama tuan rumah gitu. Cuma memang nanti coba didiskusikan. Tapi hanya sebatas saran,
buat Jawa Timur, mungkin bisa dibarengin Bang dengan kegiatan. Gitu, artinya Jawa Timur punya program apa, dibarengin aja sekaligus pelantikan. Misal kayak pelatihan tadi tuh apa yang rencananya mau ngasih juri, ya udah agendanya disatuin aja dengan agenda pelantikan, tinggal bermain waktunya aja. Kan Surabaya Malang nggak jauh misalnya, gitu. Jadi seperti itu sih kalau saran kita gitu, biar apa namanya Surabaya ataupun Jawa Timur juga punya prepare, dan nggak mesti pelantikan itu nggak mesti banyak orang kok, termasuk kayak pelatihan. Misalnya pelantikan cukup ketua atau nanti diwakili siapa, sama misalnya bidang organisasi 2 orang, terus pelatihan mungkin Mas Alam sendiri, misalnya atau sama Mas Eko berdua. Kalaupun memang misalnya nggak siap tiket pesawat, ya mungkin kita sih nggak jadi soal ya. Kalau saya pribadi ya nggak tahu kalau petinggi yang lain harus naik kereta gitu atau bagaimana. Buat saya sih nggak jadi soal selama memang nggak ada agenda yang berbarengan. Gitu. Jadi kalau memungkinkan apa namanya dibarengin aja sama kegiatan yang lain. Jadi biar nggak high cost gitu. Jadi pelantikan sekaligus misalnya openingnya Porda atau apa gitu. Sip, makasih Bang Fahmi atas masukannya gitu. Seperti yang kita berarti sama ya Bang Like yang kita bicarakan. Jadi nanti kalau akomodasi sekarang ada kejuaraan mungkin sebelum Porda bikin kejuaraan sejatim piala apa ya sekaligus kayak Fornas lah, kayak Fornas kan saat H-1 kita juga ada pelatihan wasit dan pelatih juga gitu. Kalau di Fornas sebelumnya seperti itu, makanya kalau Jawa Timur ingin ada kejuaraan menjelang Porda juga bisa gitu Bang Riki. Ya, siap Pak Eko, Pak Fahmi. Terima kasih atas masukannya. Namun ada sedikit pertanyaan dari kami. Ketika kita mau mengadakan hal seperti itu, tapi kita belum mendapatkan SK dari ASSI Pusat, apakah nggak dipermasalahkan oleh Kormi nanti jika kita membuat sebuah acara, tapi kita belum resmi sebagai anggotanya? Oh, nanti itu gini Bang Riki, sebelum ada Suaranya hilang Pak Fahmi. Jadi maksudnya gini mungkin Bang Riki. Jadi monggo Pak Fahmi, tadi suaranya hilang. kalau soal itu sebetulnya nanti kan kita bisa kasih mandat dulu. Dari mandat ini kan nanti dia ada waktunya. Jadi misalnya diberikan mandat terhitung sampai dengan misalnya 6 bulan atau 5 bulan atau 1 tahun. Setelah mandat itu selesai, berarti sebelum mandat itu habis harus segera pelantikan biar ada SK-nya. Kenapa kita berikan itu? Karena ini terjadi untuk pengurus-pengurus yang memang statusnya seperti kayak di Jawa Timur ataupun Sumatera Utara. Gitu, Sumatera Utara kan dia sudah aktif di Korminya, cuma tinggal nanti mungkin restrukturisasi atau hal semacam itu. Jadi nanti ada mandatnya Bang Riki buat teman-teman yang memang nanti untuk membentuk ASI Jawa Timur, termasuk misalnya membuat program ASI Jawa Timur, nanti ada mandatnya sendiri. Gitu. Sementara itu Bang Riki. Oke, siap Pak Fahmi, dimengerti. Kami nanti akan berkoordinasi lagi sama teman-teman, sama Mas Gilas, Mas Agus, dan teman-teman pengurus lainnya untuk membuat sebuah event terdekat.
Siap, ditunggu. Lanjut Bang Eko. Ya Bang Fahmi, sekarang kita geser ke Medan ya. Berarti untuk Medan suruh koordinasi dulu dengan ketua Medan yang lama ya, yang Sumut yang lama. Gimana Pak Fahmi? Oke, Medan ya coba komunikasi dengan Bang Adli. Kalau Bang Adli nggak respon, Bang Lutfi. Tapi paling nggak nanti kalaupun emang misalnya nggak ada respon, nanti akan dibantu sama Bang Eko sama gue juga untuk memastikan gitu. Tapi tetap kita sih berharapnya karena memang calon ketua kita ada di Medan, posisinya siapa tahu bisa ketemu Bang Adli juga. Walaupun Medan Jakarta. Kalau memang Jakarta coba saya temuin, tapi kalau memang misalnya lagi di Medan, coba teman-teman yang di Medan temuin. Jadi biar jelas, kalaupun memang nanti Bang Adli misalnya saya telepon, oke Mas Fahmi nggak apa-apa, serahin aja ke yang lain. Cuman saya titip pesan misalnya gini. Nanti saya akan sampaikan juga ke pengurus berikutnya. Ini pesan dari Bang Adli seperti ini, misalnya gitu. Tinggal teman-teman melanjutkan saja amanah apa yang menjadi pesannya Bang Adli, misalnya seperti itu. Tapi nanti ya pokoknya step pertama coba silaturahmi dulu gitu, walaupun saya yakin Bang Adli sendiri mungkin nggak keberatan gitu, cuma paling nggak tetap ada pulau nuwun sama prosesnya aja karena kesibukan Bang Adli kan yang juga kita harus pahami gitu, ya ini harus segera ditangani gitu sih Bang Eko. Gimana perwakilan Medan? Ada pertanyaan? Oke, izin Mas Eko, Mas Fahmi, perkenalkan nama saya Ingan Habibi Pane. Kami dari Sumatera Utara, ini di sini bersama rekan saya ini Julpikar. Tapi tadi memang Julpikar lagi sambil kuliah ini dia. Jadi izin saya menanggapi. Kemarin ini saya untuk street soccer, kemarin itu memang dari Julpikar yang ngajak saya. Jadi setelah itu saya langsung koordinasi dengan Ketua Kormi Sumatera Utara, Pak Bahar. Kebetulan memang hubungan saya dengan beliau cukup dekat, karena kemarin saya pernah 2019 buat kegiatan futsal Piala Kapolda, kami buat rekor muri. Jadi sampai sekarang hubungan saya dengan Pak Bahar cukup baik. Ini kami juga lagi persiapan untuk turnamen futsal Piala Gubernur. Nah, kemarin saya sudah izin ke beliau, saya mau bentuk asosiasi street soccer Indonesia di Sumatera Utara nih Pak. Saya bilang, ya udah buatlah. Saya tanya siapa ketuanya. Ya udah ketuanya kau ajak, kayak gitu. Jadi untuk di korminya saya sampai sudah step itu. Kemudian tadi untuk Mas Fahmi penjelasannya juga tadi untuk suwun ke pengurus lama. Memang setahu saya dulu ASI Sumun itu ada. Setahu saya 2016 pernah mengirim atlet kalau nggak salah. Saya pernah lihat. Saya dengan Lutfi punya hubungan baik juga. Sama-sama kami di futsal. Beliau dulu di futsal itu sebagai exco bidang kompetisi dan kejuaraan. Saya di Asosiasi Futsal Kota Medan. Saya sebagai sekretaris. Nah kalau sekarang Lutfi exco di Asosiasi PSSI Asprop Sumatera Utara. Nah tadi ketika Mas Fahmi bilang suwun ke Lutfi, saya langsung WA beliau. Cuman memang ini checklist satu, saya DM ke IG-nya belum dibaca. Tapi intinya saya dengan Lutfi itu punya hubungan baik. Kami juga rumah kami satu komplek dengan Lutfi. Jadi besok itu ada penutupan porprov, mungkin saya sempetin ketemu sama Lutfi. Jadi kalau untuk suwunnya, kulunwun dengan pengurus lama, insya Allah kami akan lakukan gitu. Mas Fahmi, Mas Agus Cilo, dan para pengurus ASI. Kemudian apa yang akan kami laksanakan dengan ASI di Sumatera Utara? Ya memang basicnya saya itu suka buat kegiatan, makanya kemarin itu Julpikar ngajak saya mungkin karena lihat
ya saya sering buat kegiatan dan saya memang suka sepak bola, suka futsal. Beliau menawarkan, ayo bang kita bentuk street soccer, kita jalankan. Nah, saya mungkin izin nih Bang Zulfikar, kalaupun mendengar, beliau juga kan posisinya sebagai dosen, cerita juga dia juga sudah menginstruksikan ke mahasiswanya untuk membuat lapangan street soccer. Jadi itu juga untuk apa namanya, mata kuliah gitu. Nah, untuk pengembangannya nanti mungkin kita bisa di Unimed juga, nanti di Sumur Sport Center kita juga punya ada lapangan, ada GOR yang bisa kita pakai, kita gunakan untuk pengembangan kegiatan. Kalau tadi mungkin ada saran dalam waktu dekat sekalian pelantikan kita buat kegiatan, ya insya Allah kita akan buat, kalau disetujui bahkan nanti kita buat piala gubernur gitu. Jadi ya mudah-mudahan, tapi saya nggak janji dalam waktu dekat karena ini kita bulan Desember dan Januari saya dengan Pak Bahar ada kegiatan futsal piala gubernur. Jadi nanti takutnya kalau apa namanya, berbarengan saya ajukan untuk piala gubernur street soccer, nanti banyak kali yang diurusin gitu. Tapi nanti kalau misalnya udah berjalan, udah agak tenang, saya bisa usulin untuk kegiatan street soccer memperebutkan piala gubernur Sumatera Utara. Mungkin dari saya itu dulu. Mohon arahan dari teman-teman pengurus pusat ASI. Kami dari Sumatera Utara siap untuk mengembangkan olahraga street soccer di Sumatera Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Ingan Habibie. Ya alhamdulillah kalau sudah kenal sama Bang Lutfi, karena memang saya tahu juga Bang Lutfi ini kan aktif di di futsal gitu. Jadi saya yakin dunia futsal, sepak bola ataupun olahraga si bola bundar ini kan sebetulnya nggak jauh-jauh gitu. Pasti ketemu dia dan kenal. Jadi paling nggak jauh lebih enak lah kalau kenal. Jadi nanti tinggal abang bisa diskusi sama Bang Lutfi terkait apa saja yang sudah pernah dilakukan, kemudian nanti bagaimana dan segala macamnya, kan jauh lebih enak dibandingkan Jawa Timur yang memang peninggalannya mungkin masih kosong, atau Jawa Timur nggak tahu nih siapa yang harus ditemuin gitu. Tapi kalau Sumatera Utara kan abang Lutfi juga jauh lebih enak. Sumut itu dulu siapa ya kok yang dikirim buat eh, buat kompetisi internasional, siapa lupa. Ada dulu atletnya, lupa tapi. Gitu. Ya pokoknya sudah berjalan lah, artinya program-program yang lalu sudah berjalan, tinggal apakah kita mau meneruskan. Dan saya apresiasi banget Bang mau bikin lapangan street soccer. Saya pada prinsipnya sama Bang Eko, mungkin sama pengurus yang lainnya nggak bisa hadir karena ini kan sudah disampaikan ke beberapa ke semua pengurus termasuk ketum dan sekjen. Nah, karena keterbatasan waktu dan memang kalau bicara pembentukan ASI ini kan pasti banyak kan saya, karena memang saya cukup banyak terlibat dari berbagai pembentukan ASI provinsi. Gitu. Jadi secara pribadi ataupun organisasi, kalau memang nanti Abang sudah komunikasi dengan Bang Lutfi atau Bang Lutfi nanti bisa komunikasi ke Bang Adli, nanti bisa mungkin ada duduk bareng bersama-sama, atau mungkin Bang Adli mengamanatkan ke Bang Lutfi, udah nggak apa-apa jalankan aja. Ya udah, Abang tinggal jalankan. Paling tidak mungkin Bang Lutfi harus mungkin menyampaikan secara tertulis kali ke Bang Ingan. Sorry, siapa namanya, Bang Ingan tadi, sorry Bang, saya agak lupa. Ya, Bang Ingan Habibie, paling tidak secara tertulis bahwasanya Bang Lutfi ini sudah tidak menjabat, Bang Lutfi serta jajaran pengurus lainnya sudah tidak menjabat lagi dan menyerahkan jabatannya kepada yang ditunjuk oleh ASI pusat. Jadi paling tidak kenapa harus saya katakan seperti itu, biar nanti berjalannya waktu tidak ada satu atau dua orang oknum yang merasa kok kita dilangkahin gitu.
dengan adanya surat tertulis dari pengurus lama yang menyatakan seperti itu, tidak perlu bermaterai nggak apa-apa, mungkin surat-surat biasa aja, kalaupun bermaterai jauh lebih baik. Jadi biar punya pegangan gitu. Dari abang-abang juga punya pegangan. Kalau kami di pusat sebetulnya nggak perlu punya pegangan karena pertama Sumatera Utara juga secara kepengurusan kan harusnya sudah off, sudah selesai, sama halnya kayak pengurus pusat ini yang kita sekarang sedang mau musyawarah nasional gitu. Karena kepengurusan kita sudah habis. Gitu sih Bang Iman Habibie. Jadi setelah komunikasi selesai, ada percakapan tertulisnya dari Mas Lutfi. Kalau nggak misalnya nanti Mas Lutfi bisa WA ke saya, menyampaikan Mas nggak apa-apa, diserahkan aja. Karena saya juga mesti punya kontaknya Mas Lutfi, nggak tahu Mas Lutfi masih punya kontak saya atau enggak. Nanti tinggal, ya oke, Sumatera Utara kita berikan mandat untuk kepengurusan, gitu, untuk ngebentuk kepengurusannya, untuk membuat kegiatannya sama kayak Jawa Timur tadi. Nanti mengenai pelantikannya atau kegiatannya kita serahkan ke provinsi masing-masing, baik Sumatera Utara ataupun Jawa Timur. Dan yang terpenting juga, saya berharap sebetulnya buat abang-abang semuanya, baik Jawa Timur atau Surabaya, setelah terbentuk, untuk mempersingkat waktu dan segala macamnya, mungkin pelantikan itu dibarengin juga dengan pelantikan ASI-ASI kabupaten kota di wilayah masing-masing. Misalnya, jadi dalam satu waktu itu ASI pusat melantik ASI provinsi, dan di waktu yang bersamaan juga ASI provinsi melantik ASI kabupaten kota. Gitu. Jadi langsung tuh terbentuk struktur kabupaten kotanya. Gitu. Jadi tidak perlu buang energi dan kabupaten kota bisa langsung oke, setelah ini kita action bareng-bareng dan ada momentum bisa saling kenal, oh ini ASI pusat, oh ini ASI provinsi, oh ini ASI kabupaten kota gitu. Jadi Sumatera Utara sementara itu hampir sama kayak Jawa Timur. Saya juga senang abang sudah kenal sama Abang Lutfi, tinggal nanti teknisnya kita bicarakan lebih lanjut. Sementara itu Bang Eko, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fahmi. Ya, terima kasih Mas Fahmi. Untuk Bang Jul kan sudah bergabung, tadi sudah saya kirim data-data untuk keperluan pembentukan ASI Sumut ya. Sudah saya WA. Mungkin tadi yang dari arahan Wasekjen juga tolong dilengkapi lagi aja Bang. Ingat gitu Bang. Siap Mas Eko. Jadi data-data yang tadi saya kirim ke Mas Jul itu ada SK ASI Pormi, surat keterangan terdaftarnya ASI, surat bersedia menjadi pengurus, surat keputusan Menhulam, sama mengenai protap Pornas ke-4 kemarin. Itu bisa menjadi buat pegangan teman-teman untuk dipelajari. Begitu. Berarti ada tambahan lagi Mas Fahmi sebelum kita usai? Atau ada pertanyaan? Bang Eko, mungkin pertanyaan silakan. Ya, teman-teman Jatim, teman-teman Sumut, ada pertanyaan lagi sebelum kita usai? Izin dari Sumatera Utara. Tadi sebenarnya saya belum melihat kapan Pornas di Jawa Barat ya. Itu kira-kira kapan pelaksanaannya. Jadi mungkin nanti sekalian juga saya bahas sekalian persiapan untuk Pornas tahun depan ya Mas Eko ya. Ya betul. Untuk iya. Pornas itu kan kebetulan Mas Fahmi sebagai di Korminya yang mengurusin Pornas kemarin itu, mungkin di Jawa Barat, tapi untuk lokasinya belum tahu di entah di Bogor, dari Bandung. Itu jadi tahun besok, tahun 2023. 2025 di Sumatera Utara saya lihatnya. Gimana Mas? 2025-nya di Sumatera Utara. Nah, itu yang bisa jawab Mas Fahmi itu.
Ya, jadi Fornas 2023 itu sejauh ini kan ketua panitianya Dede Yusuf, anggota Dewan. Jadi mengenai pelaksananya 2023, kemudian bulannya hampir sama kayak Fornas Sumatera Selatan kemarin, bulan Juni atau Juli itu. Cuma mengenai tempatnya, ini masih dalam proses penggodokan karena ada beberapa opsi. Opsi pertama jadi satu tempat seperti kayak di Palembang kemarin, semua berfokus di Bandung atau terpecah ke 3 kota, misalnya Bandung, Bogor, sama mungkin Tasik atau lainnya. Tapi ini masih dalam proses pembahasan. Nah, cuma memang mungkin kita sih berharapnya, saya pribadi sebagai ASI ataupun mungkin mewakili pribadi saya di Kormi, berharapnya Fornas ini di satu tempat gitu. Jadi kenapa satu tempat, biar koordinasinya jauh lebih mudah, karena nanti kasihannya apa? Kasihan ke teman-teman daerah, kayak misalnya Sumatera Utara. Sumatera Utara itu Fornas Sumatera Selatan kemarin, saya apresiasi betul ketumnya karena ngebela-belain sampai apa dinaikin mobil gitu. Semuanya yang biaya mandiri itu. Kalau saya berpikir kalau nanti di Bandung ini tempatnya dipecah di 3 kota, ini bagaimana pengawasannya gitu. Sedangkan rata-rata mereka kan misalnya ada yang APBD ataupun ada yang mandiri. Kalau yang mandiri mungkin nggak begitu sulit lah, tapi yang APBD ini kan yang harus terkontrol laporan keuangannya ataupun hal-hal lainnya. Itu sih paling kalau saya gitu. Jadi mengenai Fornas 2023 seperti itu. Nah, 2025 kita masih menunggu masukan dari beberapa provinsi yang sudah bersedia menjadi tuan rumah, mungkin salah satunya Sumatera Utara. Tinggal nanti kita lihat nih, Kormi menetapkannya di mana, karena kebetulan juga 2024-nya kalau nggak salah Kormi itu Munas. Jadi apakah di Munas kita ketok palu, oke, tuan rumah 2025 misalnya Provinsi Sumatera Utara atau provinsi lain, saya juga belum tahu. Gitu. Tapi memang prosesnya masih cukup panjang 2025 gitu. Karena kenapa Fornas sekarang 2023? Karena sebetulnya Fornas itu harusnya bukan 2022 tapi 2021 kemarin. Tapi karena Covid ya udah 2023. Kemudian 2023-nya nggak dimundurin 2024 tapi tetap bertahan 2023. Jadi jedanya setahun dari Fornas 6 ke Fornas 7. Jadi mungkin ini challenge juga buat teman-teman provinsi. Dan saya berharap sebetulnya Sumatera Utara ataupun Jawa Timur bisa hadir, dan sebisa mungkin kalau memang bisa pakai APBD, tapi kalau memang nggak bisa cari sponsor aja. Kayak misalnya kemarin Asi Lampung datang ke Sumatera Selatan, datang pakai sponsor, karena kita nggak bisa ngerti ini APBD. Mungkin Bang Ingan Habibie ngerti lah bagaimana APBD itu, atau mungkin Mas Riki dari Foni ngerti lah bagaimana APBD itu gitu. Jadi sebisa mungkin ya mulai dari sekarang bergerak untuk membangun kepercayaan, membangun kebersamaan, kolaborasi dengan para partner-partner sponsor. Jadi ketika kita nanti Fornas, sponsor ini udah siap, oke, kita berangkatin sekian orang. Sementara itu paling mengenai Fornas, Bang Eko. Ya, siap. Makasih Bang Fahmi atas penjelasannya. Jadi tinggal kita tunggu data-data dari teman-teman. Kan kemarin kalau Jatim itu, kemarin saya ditelepon terus sama Kolbida Jatim karena untuk update data-data ASI gitu. Jadi coba mungkin Bang Ingan, Bang Du, coba Kormi untuk data-datanya masih yang lama masih ada atau harus diupdate lagi gitu Bang Ingan. Jadi biar sekalian untuk update data di Korminya, begitu Bang Ingan. Siap Mas Eko, besok saya usahakan langsung ketemu sama sekretaris Korminya. Siap, ya data-datanya udah saya kirim WA ke Bang Dul. Kalau yang Jatim boleh pakai
soft copy, karena kan SK-nya nunggu dari Bang Fahmi dulu, itu cukup memakan waktu sebab Jatim itu hingga ditunggu hingga di Selasa besok. Itu Bang Agus ya, Bang Agus, Bang Gilas. Siap, Bang. Ya, siap. Terima kasih. Jadi kita akhirin aja ya. Jam 9 jadi sudah nggak ada lagi pertanyaan kan? Cukup sih, Bang. Oke, siap. Terima kasih teman-teman Jawa Timur, teman-teman Sumatera Utara. Semoga nanti bisa memajukan street soccer di daerah-daerahnya. Jadi tinggal kedepannya tinggal kabupaten kota aja untuk itu. Ya, siap. Bang Fahmi, ada kata penutup? Lanjut Bang Eko. Oke, siap. Terima kasih Bang Fahmi mewakili PP ASI. Salam buat PP ASI. Selamat malam teman-teman. Terima kasih atas Malam, selamat malam. Mas Eko, maaf, Selamat boleh minta nomor handphonenya sekalian nomornya Mas Fahmi. Sudah ada di Bang Jul nomor handphone saya. Bang Zulfikar ya, oke. Kalau itu Bang Wiki itu ada. Oke. Saya simpan ya Mas Itu Mas Fahmi, Mas Fahmi. silakan tahu Mas Fahmi. Siap. Ya, silakan Bang. Oke, abang-abang semuanya, mohon izin saya live duluan. Terima kasih semua, sampai ketemu lagi nanti. Bang Eko, makasih banyak semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap, terima kasih semuanya.